Sahabat yang dikasihi Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Sahabat di bawah tema Kasih Mula-Mula yang kita alami. Sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada saat ini, di mana kami bersama-sama bisa berefleksi dan juga di bawah tuntunan terang firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam menyampaikan kabar baik yang dari Tuhan, supaya Tuhan yang menolong hamba-Mu dalam segala kelemahannya, untuk menyampaikan kabar baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirman kepada kami Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Kristus, bagaimana rasanya ketika kita jatuh dalam pengalaman mengalami kasih yang mula-mula atau yang disebut dengan first love. Pada saat itu rasanya kita berdebar-debar, bukan? Selalu ingin bersama dengan yang kita kasihi. Kita juga ingin membelanya, bahkan bersedia berkorban, merasa selalu takjub bahwa kita ini ternyata mengasihi orang itu dengan semurni mungkin, setulus mungkin. Bahkan kadang-kadang tanpa sadar, kita ingin untuk selalu berada bersamanya dan kemudian dimiliki oleh yang kita kasihi. Cinta mula-mula itu beda sekali rasanya, sesuatu yang menggetarkan hati kita. Hari ini kita akan mulai membahas tentang cinta yang mula-mula atau kasih yang mula-mula. The first love yang kita alami. Saya ingin menggambarkannya seperti seorang ibu yang waktu melihat bayinya keluar dari rahimnya. Ada pandangan yang begitu menakjubkan. Keinginan untuk melindungi, membela, mengasihinya dengan sekuat tenaga, bahkan berkorban untuknya. Saya masih ingat ketika pengalaman dari seorang ibu dalam keadaan melahirkan dan kemudian dia melihat bayinya untuk pertama kalinya. Matanya berbinar-binar, sesuatu yang menakjubkan, the beloved yang kita sayangi, menjadi sesuatu yang murni, tulus dan kuat sekali di dalam ekspresi itu. Nah, saudaraku yang kekasih, seperti apa kasih mula-mula dari Tuhan kepada kita? Barangkali gambaran tentang ibu dan anak atau orang tua dan anak mewakili apa yang dikatakan sebuah gambaran yang cukup untuk merefleksikan pemahaman tentang love at the first sight, tetapi sebetulnya yang lebih benar adalah the first love. Permulaan dari apa yang disebut benih cinta yang terekspresi. Saya masih terus mengingat akan sebuah kisah yang selalu menggetarkan hati. Tentang seorang pemuda yang oleh kesalahannya dijatuhi hukuman bertahun-tahun. 3 minggu sebelum dia dibebaskan, sesudah waktu yang sangat panjang, dia menulis surat kepada ibunya, katanya, Mama, 3 minggu lagi saya akan dibebaskan. Dan saya akan segera naik kereta api. Perjalanan kereta api itu termasuk yang melewati ujung desa kita. Di ujung desa itu ada sebuah pohon ek besar. Kalau Mama dan Papa mengampuni saya dan mau menerima saya kembali, gantungkan pita putih kecil pada pohon ek besar itu. Sebelum sampai di ujung desa, saya akan berdiri dan melihat dari balik jendela kereta api. Kalau saya melihat ada titik putih sekecil apapun, saya akan berhenti dan turun dan kembali ke rumah. Tapi kalau tidak ada warna putih sedikit pun di pohon itu, saya akan meneruskan perjalanan saya. Kemana arahnya, biarlah jalan itu yang membawa saya meneruskan hidup saya. Maka saudara-saudara, pada waktu perjalanan itu dilakukan,
Menjelang di ujung desanya, anak ini bangun dan melihat dari balik jendela. Tiba-tiba ia mengalami sesuatu yang amat menakjubkan. Pohon eik itu penuh dengan pita bermacam ukuran berwarna putih. Sehingga pohon itu tidak hijau lagi. Ditutupi oleh warna putih yang begitu banyak. Sambil bercucuran air mata dia bilang, "Aku pulang, Mama. Aku pulang kembali kepadamu." Ada first love yang selalu menerima balik, yang selalu cintanya ingin melindungi dan ingin memeluk. Bahkan ketika anak itu sudah jauh bertahun-tahun meninggalkan keluarganya dalam keadaan salah dan masuk dalam kurungan penjara. Cinta mula-mula adalah cinta yang penuh semangat untuk menjadikan yang dikasihi adalah the beloved, yang punya kekuatan untuk merengkuh kembali apa yang selama ini sudah terpisah oleh berbagai kondisi dan keadaan. Hari ini saya dan saudara diajak untuk menghayati apa yang kita klaim atau yang kita katakan, aku sudah mengalami the first love-nya Tuhan. Dan ketika saya dan saudara berbicara seperti itu, mesti ada dampaknya dalam hidup kita. Ada the first love-nya Tuhan yang menjadikan hidup kita berharga. Bahkan melewati berbagai perubahan hidup. Atau ketika kita mengalami berbagai hal, bahkan dalam kesalahan sekalipun. Selalu ada cinta yang menjadikan kita percaya bahwa kita ini dicintai dengan cukup oleh kasih yang mula-mula, kasih pertama yang merupakan dasar dari segala penerimaan diri kita. Kasih yang menjadikan kita bisa menghargai diri kita dan selalu punya harapan untuk menjadi sesuatu yang baik kembali. Dan dengan kasih itu kita juga bisa mengasihi orang lain. Sebab kita tahu bahwa kita adalah orang yang dikasihi dan kita punya kasih yang bisa juga dibagikan kepada yang lain. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya dan saudara pasti bisa mengasihi orang lain. Pasti punya hati yang bisa berdebar ketika kita ingin membagikan kasih kepada orang lain. Ada keinginan untuk membela kehidupan sesama kita. Ada keinginan untuk juga bergerak di dalam arahan kasih yang sudah kita terima dari Allah dalam Yesus Kristus. Kasih yang berulang kali membisikkan dalam diri kita, "You are my beloved, engkaulah yang kukasihi." Dan dengan itu kita merasa punya segala sesuatu, punya kekuatan, kita punya apa yang disebut dengan kehangatan, kita punya pengampunan, kita punya apa yang disebut dengan jalan keluar dari keberadaan kita. Maka biarlah ketika hari ini kita membahas sebagai apa yang kita klaim bahwa kita sudah mengalami kasih mula-mula. Apa yang disebut dengan kasih pada apa yang disebut pengalaman dasar dari sebuah perjalanan hidup. Kita akan tahu hidup itu berharga. Hidup itu selalu mendorong kita untuk menjadikan sesama kita juga sama berharga. The first love itu tidak pernah menolak apapun keberadaan kita. Tidak mulai dengan ancar-ancar apa yang ada pada kita. Tapi ada sebuah ketulusan yang merengkuh dan berkata, "Engkau kusayangi, engkau kubela, engkau kuselamatkan, engkau berharga bagiku." Wah, mata kita jadi berbinar-binar. Sebab kita bisa maju terus. Di tengah berbagai gelombang keadaan, kita bisa membuka hati kita pada orang lain. Selalu ada ruang bagi orang lain. Sebab kita bukan orang yang tertolak. Kita bukan orang yang merasa selalu tidak berharga. Kita mulai dengan perasaan berharga oleh kehangatan the first love.
yang Yesus anugerahkan, yang Yesus rengkuh kita dan peluk kita dan berkata, "You are my beloved. You are my beloved." Dengan itu, kita cukup kuat untuk menjalani hidup dan mengasihi orang lain seperti kita sudah dikasihi Tuhan. Selamat menjalani hari ini. Ada cinta yang tidak pernah mempahitkan hati kita. Cinta yang selalu menawarkan sebuah tawaran yang manis kepada orang lain, bahwa hidup mereka juga berharga. Sebab kita yang membuka diri adalah kita yang sudah dikasihi oleh Tuhan terlebih dahulu. Amin.